Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur bisa kembali beristirahat dan membaringkan tubuh kita setelah sepanjang hari ini kita sudah banyak mungkin rileks bersama dengan saudara-saudara kita, teman-teman, atau orang-orang yang kita kasihi. Karena hari ini hari libur, Sabtu 6 Juli 2024. Saya percaya Bapak Ibu terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan ada baiknya sebelum kita beristirahat, kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu akan menuntun langkah kita, karena di dalam firman Tuhan terkandung kehidupan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian kata pemazmur. Dan hari ini kita masih belajar mengenai atribut Tuhan, yaitu Tuhan yang penuh hikmat. Ini juga adalah atribut yang bisa di-share atau ditiru atau dibagikan kepada ciptaannya, yaitu kita manusia. Ini bagian dari atribut communicable attributes of God. Saya beri judul Tuhan yang penuh hikmat. Kita akan membaca satu ayat yang tidak terlalu panjang, ayat hafalan kita dalam Roma 16 ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Roma. Di dalam surat penutupnya, Paulus menyatakan kepada jemaat di Roma bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh hikmat. Dan karena Ia Tuhan yang penuh hikmat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan selama-lamanya. Hikmat adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh kita semua. Hikmat adalah kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hikmat adalah kemampuan untuk mengerti dan mengenal kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Dan di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang penuh hikmat. Di dalam Amsal 3 ayat 19 misalnya dikatakan, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Kalau kita melihat betapa kompleksnya ciptaan Tuhan, bumi yang kita diami saat ini penuh dengan partikel-partikel yang kita tidak mengerti dengan akal kita, namun Tuhan sudah mengaturnya. Matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Dan Tuhan sudah menetapkan di setiap musim-musim kehidupan yang harus dijalani di dalam kehidupan anak-anaknya. Bahkan seluruh ciptaannya, planet-planet, universe, dan semuanya Tuhan sendiri yang sudah mengaturnya. Dan semua itu diatur dan diletakkan dan di-arrange sesuai dengan hikmat dan pengetahuan Tuhan. Ambil saja misalnya anatomi tubuh manusia yang begitu kompleks. Kita bisa melihat bagaimana kebesaran Tuhan di dalam hikmat-Nya, sehingga kita bisa memiliki tubuh kita yang seperti sekarang ini. Semuanya menggambarkan pengetahuan Tuhan yang tiada terbatas. Dan Tuhan Tritunggal adalah Tuhan yang dinyatakan juga penuh dengan hikmat. Tadi di Amsal kita melihat Tuhan Bapa, sedangkan di dalam 1 Korintus 1 ayat 30 kita melihat Yesus Tuhan yang penuh hikmat. Di sana dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Lalu Tuhan Roh Kudus pun dinyatakan Tuhan yang penuh hikmat. Efesus 1 ayat 17 mengatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar. Kata roh di situ ditulis dalam huruf besar yang menggambarkan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan yang penuh hikmat. Implikasi agar kita, setelah kita belajar mengenai Tuhan adalah Tuhan yang penuh hikmat, tentunya adalah kita pun bisa memiliki hikmat yang dari Tuhan sendiri, sehingga hidup kita bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau kita kekurangan hikmat, kita bisa memintanya. Itu yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kelima.
Kalau kita kekurangan hikmat, kita juga harus menggali firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan terkandung berbagai macam hikmat Tuhan yang mengajarkan kita segala kebenaran. Kita bisa membaca kitab Amsal yang hanya terdiri dari 31 pasal. Di sana kita bisa belajar berbagai macam pengertian-pengertian mengenai hikmat dan keputusan yang harus kita ambil. Lalu kita juga bisa membaca Mazmur pasal 119, Mazmur dengan kitab pasal yang terpanjang di seluruh Alkitab yang menggambarkan bagaimana firman Tuhan itu sangat berguna untuk kehidupan kita dalam menjalani hari-hari kita. Biarlah hikmat Tuhan itu terus memenuhi hati kita, namun hikmat Tuhan tidak akan bisa datang dengan sendirinya kalau kita malas membaca Alkitab, kalau kita malas menggali firman Tuhan. Saya berharap renungan malam yang saya share seperti ini membantu kita untuk mengerti firman Tuhan, karena kita akan belajar banyak hal melalui renungan yang singkat ini. Dan dalam sepanjang bulan ini kita belajar mengenai atribut Tuhan. Dengan kita mengerti Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh hikmat, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ia Maha Tahu dan Dia pun merancang masa depan kita dengan hikmatnya. Karena itu kita tidak boleh takut akan hidup ini. Berapapun usia kita, yang muda, dewasa, maupun yang sudah lanjut usia, Tuhan masih punya rencana dalam hidup kita sepanjang kita bernafas. Mari kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan hikmat Tuhan, dengan menjalin hubungan dengan Tuhan melalui pembacaan firman dan mendengarkan renungan-renungan, mendengarkan khotbah-khotbah, membaca buku-buku yang bisa membantu kita menjadi pribadi yang berhikmat, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan benar, mana yang kehendak Tuhan yang sempurna yang harus kita ikuti. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar firman Tuhan ini mengingatkan, menegur, dan mengubahkan hidup kita. Biar sepanjang malam kita tidur dengan nyenyak, dan besok pagi kita bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru, dan tentunya siap untuk beribadah esok di hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.